Baik, kalau dari majelis sudah tidak ada, silakan Pak Sulaiman dijawab pertanyaan dari pemohon, kemudian dari pemerintah tadi, dan dari hakim yang mulia Prof. Guntur. Terima kasih yang mulia. Saya akan menjawab pertama dari pertanyaan yang mulia Hakim Guntur. Masalah definisi lembaga tinggi. Karena lembaga tinggi negara sekarang sudah tidak lagi tertulis di aturan yang baru, sehingga mau tidak mau ini harus ada aturannya lagi yang untuk menuliskan bahwa DPR sudah tidak ada lagi dengan lembaga tinggi negara. Sehingga kalau ada undang-undang ya diatur dengan aturan lagi. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja ya sekarang ini kita dapat akibatnya masih diberlakukan terus, tapi sebenarnya itu sudah hilang. Sehingga ini sesuai dengan aturan yang ada, semua akan menghilangkan ini diatur lewat undang-undang. Kemudian bagi pensiun, karena pensiun ini asalnya satu dari Menteri Keuangan dan orang itu tercatat selalu ada satu, apakah ASN, apakah Polri, maka sebaiknya itu hanya satu. Jadi tidak dari mana-mana, sehingga itu jelas. Kemudian yang bagaimana dengan DPR? Siapa yang mengatur? DPR dan Presiden membuat aturan. Ya, DPR dan Presiden membuat aturan. Aturannya seperti sekarang kan sudah ada. Untuk tentara bagaimana, untuk swasta bagaimana, untuk guru bagaimana, itu aturan-aturannya sudah ada. Itu diatur berupa, keluarannya berupa undang-undang tentang pensiun. Nah, karena di situ sudah ada DPR, sudah ada Presiden, tinggal dilihat. Lalu bagaimana untuk DPR? Ya, kita sudah harus membuat dulu kriteria. Kalau sampai 30 tahun itu bagaimana? Kalau 20 tahun bagaimana? Kalau di tentara jelas. Kalau sampai 10 tahun tidak dapat pensiun. Nah, kalau bagi DPR, nah bagaimana? Di situ baru kita hitung nanti. Dalam 5 tahun ini apa baktinya? Terus apa yang bisa didapat dari situ? Bagi tentara jelas kita iuran, kita dipotong. Sudah dipotong 10 tahun, tidak melanjutkan ikatannya, hilang. Nah, ini ada di sini asas keadilan. Bagaimana dengan DPR? Nah, di sini tentunya bagaimana tergantung lagi moral yang para pembuat saat itu menghitung. Kita ambil tentara yang siap mati sewaktu-waktu bertempur, 30 tahun dapat, 10 tahun tidak dapat. Padahal dalam 10 tahun dia mungkin saja dia mati di situ. Nah, sedangkan DPR hanya 5 tahun. Lalu apa risiko? Kalau kita melihat tentara ada risiko, DPR ada risiko apa? Nah, itu bisa diatur di situ. Keluarannya berupa undang-undang tentang pensiun. Yang jelas pensiun ada jabatan politis dan jabatan karier. Saya kira itu sudah, itu bisa diatur, itu mudah itu untuk, karena sudah ada jabatan karier, terus lalu jabatan politis, itu nanti bagaimana? Nah, itu tergantung nanti kesepakatan, dari kesepakatan situ tinggal bagaimana rasa keadilan yang membuat. Kalau sekarang rasa keadilannya sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh sehingga untuk itulah dimintakan ke sini. Tapi kalau nanti mungkin ada aturan yang lebih, apakah DPR membuat iuran, mungkin ada iuran, nah itu barangkali itu sudah bisa masuk. Begitu. Satu, dua, saya kira sudah terjawab semua. Kemudian tata negara apakah bisa dialihkan? Kalau pensiun nggak bisa dialihkan karena itu kan perdata, itu hak orang. Dari mana dialihkan? Kalau dilihat dari sumbernya APBN, nah kalau dari APBN, nah APBN tentunya sudah ada di mana ini untuk gaji, ini untuk pensiun, untuk mana. Nah, kalau kita lihat dialihkan itu masih ada di dalam anggaran atau masih di Kementerian Keuangan, belum turun masuk ke pos-pos, ya itu masih bisa. Tetapi kalau dia sudah turun di pos-pos,
Saya kira sudah tidak bisa itu dialihkan karena itu sudah turun ke pos, sudah diatur undang-undang, itu sudah merupakan hak. Lalu masalah pernyataan dari Ketua DPR, saya kira tidak keliru karena yang mereka terima itu berdasarkan aturan perundangan, sehingga untuk merubah pun harus diatur lewat aturan perundangan. Mana ada lagi? Ya tadi sudah, yang apakah ini bisa dialihkan, kita lihat apakah itu tadi masih di dalam sebelum dia turun menjadi pos-pos atau masih di dalam bentuk uangnya di Kementerian Keuangan. Kalau masih di atas itu masih bisa digeser-geser, tapi kalau sudah turun ke pos-pos sudah tidak bisa, karena itu sudah jadi hak. Oh, kuasa hukum berapa tadi? Tanya. Oh, jenazah. Untuk pemerintah bahwa sebenarnya tidak digeneralisir karena dari tadi kan anomali tidak masuk akal sudah saya sampaikan, pekerjaan swasta mengabdi puluhan tahun membayar iuran, bahwa menerima pensiun itu sudah ada, TNI Polri jelas, guru jelas. Nah, membandingkan ini lalu tiba-tiba muncul jabatan politik yang diberikan juga pensiun yang tidak sama dengan yang sudah ada ini. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, dari mana datangnya perhitungan ini. Apakah dia mengikuti jabatan karier atau jabatan politik? Nah, ini ketidakpastian hukum di dalam menentukan, oke, pensiunnya sekian di dalam 5 tahun, terus selamanya. Misalkan kalau TNI, saya 35 tahun dengan pensiun 4 juta. Nah, bagaimana dengan DPR? 5 tahun berapa pensiunnya? Apakah dihitung dalam penerimaan selama dinas lalu dipotong? Nah, itu ya mari kita hitung yang benar. Kalau tidak sekarang ini perumus-rumusnya itu tidak ada. Karena rumusnya tidak ada, sepertinya simsalabim kan itu. Yang lain-lain ada rumusnya, yang ini tidak ada rumusnya. Harapan kita, ya apapun, berapapun yang dilihat masyarakat itu bukan angka besarnya, tetapi dari mana datangnya, mengapa begitu? Karena terlalu jauh jumlahnya, itu terlalu jauh, apalagi dibuat sendiri, nah itu kan terlalu jauh. Tapi kalau sudah dibuat sendiri bersama DPR dan Presiden membuat itu, diputuskan, nah itu akan lain ceritanya. Demikian. Baik, Pak.